Tuhan ada di setiap waktu dalam musim kita. Bahkan saat saudara dan saya ada di titik yang paling rendah sekalipun, Dia ada untuk mengangkat kita kembali. Percayai itu, dan pagi ini pesan Tuhan buat kita semua, Dia Bapa yang tidak berubah. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kita. Saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini memerdekakan setiap hati saudara. Memerdekakan Anda dari semua keadaan yang tidak baik. Sebab Yesus Kristus adalah Injil, kabar baik itu bagi kita. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Yang percaya lambaikan tangannya. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah, kurang meriah, lebih mantap lagi. Amin. Dengar baik-baik, saudara dan saya layak hidup sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, karena Anda punya hak yang sudah dibayar dengan darah Yesus. Maka katakan, I am loved, I am blessed, I am anointed. Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Semangat terus. Terus semangat, sukacita saudara. Anda layak menerima ini semua karena engkau punya hak yang sudah dibayar dengan apa? Darah Yesus. Yang percaya berkata amin. Sebelum duduk, lihat kiri kanan, berikan senyum, bilang Tuhan sangat mengasihimu. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, shalom. Lebih mantap lagi, tolong perhatian. Shalom saudara. 2 minggu lalu saya khotbah tentang Aniha Elohim. Bilang sama-sama. Aniha Elohim. Saudara, Tuhan hadir di titik terendah Simon Petrus. Pertama, ketika Simon masih Simon, belum Petrus. Dalam Injil Lukas pasal 5, dikatakan bahwa Simon sepanjang malam cari ikan, gak dapat. Padahal Simon udah punya semuanya. Skill, modal, pengalaman, juga kemudian bekerja di tempat yang strategis, yaitu laut atau danau Tiberias. Dan bekerja di waktu yang tepat, yaitu malam hari. Tapi hasilnya, zong, nol besar. Kemudian Yesus datang pagi itu. Saudaraku, Yesus melihat nelayan-nelayan, yaitu Simon, Yohanes, Yakobus, Filipus, sedang membersihkan jala. Kemudian Yesus naik perahu, salah satu dari kedua perahu tersebut. Kemudian Yesus khotbah dari atas perahu kepada orang banyak yang ada di pantai itu. Setelah khotbah mungkin 2 jam, Yesus bilang kepada Simon, tolakkan lebih dalam lagi, lebih ke laut, dan tebarkan jalamu. Simon kemudian berkata, Guru, Rabi, telah sepanjang malam kami kerja keras, dan kami tidak nangkep apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, kami akan lakukan juga. Bapak Ibu, saat itu pengenalan Simon, dia nggak tahu itu Tuhan. Dia tahu itu adalah Rabi seperti Rabi Yahudi yang lain. Dan saudara, ketika dia jawab, Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras. Artinya pengen menunjukkan bahwa saya bukan pengangguran. Saya nelayan berpengalaman dan cari ikan itu waktunya malam. Dan ketika kami udah cari di waktu yang tepat, tempat yang tepat, punya skill, punya pengalaman, punya modal, tapi zong, engkau menyuruh di waktu yang gak tepat, yaitu siang hari. Saudara tahu gak, saat itu adalah titik yang paling rendah dalam kehidupan Simon. Saya gak tahu berapa lama dia sudah gak dapat ikan. Kebayang saudara, Simon dan teman-teman yang lain harus menghidupi istri dan anak-anaknya. Mungkin sudah bertanya, emang mereka kawin Pak? Oh ya, mereka udah nikah.
Ayatnya di mana? Nggak ada tertulis istri Simon namanya siapa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda belum tahu nama istri Simon, Bu Simon, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Betul? Nah saudara, Simon belum Petrus namanya. Pernah dikatakan di Alkitab, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Berarti punya mertua. Berarti udah kawin toh? Nah saudara, itu adalah titik paling rendah dalam keuangan mereka. Pagi ini saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang onsite maupun online. Yang sedang ada dalam titik yang rendah dalam hal finansial. Saya mau kasih tahu kabar baik. Yesus ada di situ untuk saudara. Untuk memulihkan saudara. Ataupun saudara ada di titik rendah dalam hal kesehatan atau apapun. Saya mau beri kabar baik. Yesus ada di sana untuk saudara. Dan dia datang untuk memberi buat saudara. Tuhan tidak senang mengambil, Tuhan senang memberi. Saudara mungkin berkata, Simon mungkin juga dengan teman-temannya berpikir, ini Rabi emang gak tahu gue gak dapat ikan, malah pinjem perahu. Hari ini mungkin saudara berkata, engkau sedang mengalami hal yang zong, mengalami hal yang sulit. Serahkan perahu kehidupanmu. Serahkan apa yang kau miliki kepada Tuhan, waktumu, tenagamu, mungkin bahkan hartamu. Saya mau kasih tahu kalau Tuhan sepertinya mengambil, saya mau beritahu, dia sedang tidak mengambil. Dia sedang memberi kepada saudara. Amin. Maka Yesus berkata, mintalah kamu mendapat, carilah kamu, mintalah kamu akan menerima, carilah kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibuka bagimu. Artinya ketika Anda minta, Bapamu memberi. Tetapi saudaraku, ayat lain berkata, tapi ketika kamu memberi, maka ketika kamu memberi, saudaraku, kamu akan menerima pemberian yang baik. Satu takaran yang dipadetin, yang digoncangin, yang ditaruh di pangkuan saudara. Ketika Anda minta, Anda nerima. Tapi ketika Anda memberi, Anda diberi. Diberinya berkali-kali lipat. Satu anak kecil dengan 5 roti 2 ikan. Itu bekal makan siang dia. Saya yakin, saya percaya bahwa anak kecil ini ikan kecil, roti kecil. Namanya juga anak kecil, nggak mungkin roti gede-gede saudara. Betul nggak? Dia bukan golongan generasi D, generasi gendut saudara. Dia anak kecil biasa, Gen Z mungkin saudara. 5 roti 2 ikan untuk makan siang. Tuhan bilang, "Come, mari beri padaku." Sepertinya Tuhan mengambil, tapi Anda lihat. Ketika dia pulang, dia bawa 12 bakul, penuh ikan dan penuh roti. Oke, kembali ke tadi Bapak Ibu. Itulah titik terendah divine meeting, perjumpaan pertama Yesus dengan murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah saudara, kemudian ketika mereka melihat setelah tebar jala, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan sejumlah besar ikan. Bilang sama saya. Artinya ikannya banyak. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi banyak sekali. Sampai akhirnya jala mereka koyak. Dan ketika diisi di perahu, perahu mereka hampir tenggelam. Saudaraku, ketika Simon memberikan perahunya, Tuhan memulangkan perahu penuh dengan ikan sehingga perahu itu hampir tenggelam. Amin. Nah, saudara, di situ kemudian Simon bersujud, berlutut dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa." Dia tahu ini bukan sekedar rabi biasa. Nah, saudara, itulah perjumpaan pertama Simon dan teman-temannya. Kemudian Bapak Ibu mereka ikut Yesus, dimuridkan, digembalakan, melayani bersama-sama. 3,5 tahun kemudian Yesus wafat di Yerusalem. Yesus bangkit di Yerusalem. Dan Yesus naik ke surga yang kita akan rayakan minggu-minggu depan. Juga di Bukit Zaitun, Yerusalem. Dan 10 hari setelah Yesus naik, Roh Kudus turun juga di Bukit Sion, di Yerusalem. Nah saudara, ketika Yesus wafat, hari Minggunya dia bangkit. Penampakan pertama Yesus kepada murid-muridnya, di ruangan yang terkunci, yang tertutup. Yesus mengatakan, "Shalom bagimu." Alkitab berkata murid-murid ketika mendengar shalom, mereka bersuka cita. Why? Karena shalom yang Yesus ucapkan beda dengan kata damai sejahtera dalam bahasa Indonesia.
Kenapa mereka bersuka cita? Mereka ada di ruangan yang terkunci, tertutup, karena takut. Mereka takut untuk apa? Takut untuk nyawa mereka. Yang kedua, takut untuk apa? Hidup mereka. Yesus menampakkan diri dan shalom. Alkitab mencatat murid-murid ketika mendengar kata shalom, mereka bersuka cita. Karena mereka tahu shalom artinya keutuhan, kelengkapan, keamanan, perlindungan, penyediaan bagi mereka. Saudara, tanpa Thomas di situ. Minggu depan, penampakan diri Yesus yang kedua. Di ruangan yang sama, terkunci, rapat, masih takut. Yesus datang lagi dan berkata, shalom. Dan Yesus secara khusus bicara sama Thomas. Tom, sini. Cucukkan tanganmu, jarimu ke tanganku bekas lubang paku. Dan taruh tanganmu di lambung bekas tombak. Dan jangan tidak percaya lagi. Saudara, itu kedua. Nah, hari Senin, Petrus ngajak Thomas dan teman-temannya, total 6 orang, 7 orang dengan Petrus, pergi ke Tiberias, kabur ke Galilea. Berapa kilometer dari Yerusalem ke Galilea? 178 kilometer. 3 jam naik bus. Saudara, kenapa kabur? Sekali lagi, ini adalah titik yang paling rendah dalam kehidupan Petrus dan teman-temannya. Kalau 3,5 tahun yang lalu dalam Injil Lukas pasal 5 adalah titik terendah secara finansial. Tapi dalam Yohanes 21, ini titik terendah krisis iman Petrus. Ketakutan akan keselamatannya. Ketakutan akan hari esok. Ketakutan akan masa depan. Padahal 2 kali minggu berturut Yesus menampakkan diri kepada mereka. Masih tertutup juga hati mereka. Saudara, tapi Yesus hadir ketika mereka ada dalam titik yang paling rendah. Saudara, ini krisis yang paling lebih rendah daripada Lukas 5. Daripada Yesus sebelum Simon mengenal Yesus, ini lebih rendah lagi. Kenapa? Krisis iman. Betulkah Yesus tidak berubah? Dia udah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Betulkah dia masih Bapa penyedia? 3,5 tahun loh mereka disediakan. 3,5 tahun mereka melihat mujizat. 3,5 tahun Yesus bersama mereka. Ada selalu mujizat, selalu ada penyediaan. Bahkan untuk bayar pajak saudaraku. Yesus bisa menyediakan dari nggak ada menjadi ada di mulut seekor ikan. Anda lihat ketika Yesus butuh apapun selalu tersedia. Nah, murid-murid terbiasa seperti itu. Maka ketika Yesus mati, dan dia udah lihat Yesus bangkit, dan mereka udah lihat Yesus menampakkan diri 2 kali, hati mereka masih kurang percaya. Mereka mengalami krisis yang paling rendah dalam hidup mereka. Yaitu apa? Takut dibunuh orang Romawi. Takut hari esok. Takut gak keleleran. Makanya saudara 7 orang ini kembali jadi nelayan, cari dunia. Maka berkali-kali saya berkata, jangan cari dunia, kamu gak akan dapat. Kalaupun dapat, gak akan banyak. Kalaupun banyak, gak akan puas. Kalaupun bisa puas, gak lama. Tapi kamu cari Tuhan, kamu dapat. Dan banyak, berkelimpahan, dan puas, dan langgeng, saudaraku. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi dong tepuk tangannya. Amin. Nah, di titik yang rendah ini, Yesus menyatakan diri lagi, melihat lagi, menampakkan diri lagi. Maka Bapak Ibu, Yohanes 21, Yesus sedang bicara kepada kita. Dia tidak berubah. Kalau dulu dia menyediakan, hari ini dia menyediakan. Kalau dulu dia Bapamu, hari ini dia Bapamu. Kalau dulu saudaraku, dia berdaulat, hari ini dia masih berdaulat. Buktinya di mana? Ketika dia menyapa murid-muridnya 7 orang itu dengan satu kata, "Hai anak-anak." Padahal yang disapa orang-orang yang udah punya istri dan punya anak. Ada yang lebih tua dari Yesus. Kenapa Yesus menyapa mereka anak-anak? Tolong tangkap ini. Yesus ingin menunjukkan kepada mereka, kamu tetap anak-anak, aku tetap Bapa.
Bapa adalah pelindung, Bapa adalah penyedia. Bapa, ambil kunci D, Bapa adalah saudaraku pemberi arah. Bapa adalah memberi identitas saudara. Anak-anak saudara itu punya identitas karena Papa. Saya punya identitas karena Papa. Maka Bapak Ibu Anda lihat yang hamil ibu, yang lahirin ibu, yang nyusuin ibu. Tapi disebut anak Bapak saudara. Marganya marga Bapak, betul apa betul? Halo Shalom. Nah, Yesus menyapa murid-murid yang ketakutan, yang ada di titik yang rendah dengan sebutan, dengan panggilan, hai anak-anak. Artinya apa? Artinya apa? Artinya Yesus tetap ngomong, aku tetap Bapa yang gak berubah. Aku tetap Bapa yang menyediakan bagimu. Aku tetap Bapa yang melindungi kamu. Aku tetap Bapa yang menjaga kamu. Aku tetap Bapa yang memberi arah kepadamu. Aku tetap Bapa yang memberi motivasi kepadamu. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan menunjukkan sebagai Bapa, adakah lauk pauk? Itu pertanyaan yang Yesus katakan, adakah lauk pauk? Mereka berkata, tidak ada. Mereka belum tahu itu Tuhan. Kemudian Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saudara, kanan dalam Alkitab adalah grace. Kanan dalam Alkitab, sebelah kanan adalah kasih karunia. Maksudnya apa? Punyai kesadaran, punyai cara pikir, punyai cara bertindak, punyai cara bersikap, punyai cara berkata-kata, kesadaran akan kebaikan Tuhan. Bukan sadar akan penghukuman. Saudaraku, Yesus, saudaraku duduk hari ini di sebelah kanan Bapa. Amin. Hari penghakiman, kambing ditaruh di kiri, domba di sebelah kanan. Efraim dan Manase anak Yakub. Saudaraku, Efraim anak bungsu, Manase anak sulung. Tapi anak Yusuf. Ketika Yakub memberkati, untuk Yakub berkata gini, Yusuf, kamu dapat double porsi. Sebenarnya satu anak, satu suku. Tapi khusus Yusuf jadi dua suku. Maka saudaraku, suku Yusuf adalah Efraim dan Manase. Bapak Ibu, dua anak ini kemudian Yakub memberkati. Yakub menaruh tangan kanannya di anak bungsu dan tangan kirinya di anak sulung. Yusuf papahnya mengkoreksi. Yakub bilang, no. Mereka dua-dua akan diberkati, tapi yang bungsu akan lebih kuat, yang bungsu akan lebih hebat, yang bungsu akan lebih diberkati. Maka ketika Yakub menyilangkan, silang, cross, ini gambaran apa? Salib. Sekali lagi, kanan bicara kasih karunia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kadang kita nih orang Kristen masih hidup dalam kutuk saudaraku. Kesadaran akan setan, kesadaran akan dosa. Kenapa enggak sadar akan Kristus? Selalu kita menghubungkan, wah kenapa kamu rugi, kenapa gini, kamu enggak kasih perpuluhan sih, makanya belalang pelap makan. Pak Bu, imam dalam perjanjian lama itu memberkati dan mengutuk, betul. Tapi imam menurut perjanjian yang baru berdasarkan kasih karunia, tidak ada lagi kutuk, yang ada hanya berkat. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Imam dalam perjanjian lama memberkati sekaligus mengutuk. Tapi Yesus enggak pernah mengutuk saudara. Yesus hanya memberkati. Kenapa? You enggak kasih perpuluhan. Dalam hukum Taurat, you dapat belalang pelahap. Tapi dalam perjanjian baru berdasarkan kasih karunia, you enggak dihukum. Diberkati kalau memberi, pasti. Tapi you nggak memberi, nggak dihukum. Kenapa? Seperti anak kecil. Ketika diberikan roti oleh papahnya. Dan papahnya bilang, non, minta rotinya dong. Enggak papa, nggak boleh papa, ini sedikit. Berarti apa saudaraku? Anak ini masih kecil. Tapi ketika anak ini dewasa, anak ini bertumbuh, kesadaran bahwa semua dari papahnya. Jangankan 1/10. Seperti Zakheus berdiri, setengah dari kekayaanku, kuberikan. Yang pernah kurugikan akan kukembalikan. Kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Oke, kembali ke tadi Bapak Ibu. Nah, maka punya pola pikir kasih karunia. Yaitu apa? Sadar bahwa Tuhan tetap baik bagi Anda. Anak bungsu yang hilang. Saudaraku, harusnya anak itu dihukum. Kenapa? Dia berfoya-foya dengan pelacur. Dia habisin duit bapaknya. Dia habisin warisannya. Saudaraku, dia hidup dalam dosa. Semua orang pasti menyerah kalau punya anak seperti ini. Tapi Bapa di surga nggak pernah nyerah. Apa yang Bapa lakukan ketika anak ini datang?
Saudaraku, nggak ada embel-embel. Bapak ini hanya menyambut dengan tangan terbuka. Pak Bu, dalam perjanjian lama, Musa hanya melihat punggung Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, dengarkan baik-baik, Allah menampakkan wajahnya. Anak bungsu ini datang, bapaknya nggak membungkungi, nggak membelakangi, tapi menyambut. Dan saudaraku, semua kesalahan dan dosanya tidak diperhitungkan. Tidak ada saudaraku kutuk. Saudara, kenapa? Dia udah terhukum dengan ketika dia jauh dari Tuhan. Dia keleleran, dia miskin, dia bangkrut. Tapi ketika kembali kepada Tuhan, Anda lihat, keintiman menghasilkan kelimpahan. Keintiman menghasilkan kekuatan. 7 murid kabur dari Yerusalem. Saudaraku, menjauh dari Tuhan, kerja keras, song. Dan Anda tahu, ketika mereka mentaati, menebar jala sebelah kanan, Alkitab mencatat 7 murid ini menarik jala dan tidak kuat. Tidak kuat. 7 orang narik jala penuh ikan, enggak kuat. Artinya apa, saudaraku? Tapi nanti Anda lihat dalam Kisah Yohanes 21. Ini khotbah saya 2 minggu lalu ya. Saya cuplik sebentar. Saudara, ketika kemudian Petrus tahu bahwa itu Tuhan, Petrus pakai baju, kemudian dia mendatangi Yesus di pantai. 15 menit bersama Yesus dalam hadirat Tuhan. Kemudian Yesus bilang, ambil ikan itu beberapa ekor. Petrus narik sendirian, jala itu kuat. Ini gambaran apa? 7 orang pun tanpa keintiman yang ada kelemahan. Tapi 1 orang dalam keintiman dengan Tuhan yang lemah menjadi kuat. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang mengerti katakan amin. Maka jangan tinggalkan keintiman dengan Tuhan. Saudaraku, keintiman. Katakan dengan saya apa? Keintiman. Nah, Pak Bu, ketika mereka menebar jala, kemudian penuh dengan ikan, baru Yohanes ngomong begini, itu Tuhan. Sama dengan Lukas 5. 3,5 tahun yang lalu, Tuhan pergilah daripadaku. Artinya apa? Ketika lihat, gak sadar. Yesus ingin menampakkan diri. Dulu, kamu baru pertama kali ketemu aku. Kamu dalam krisis yang rendah, kamu dalam titik yang rendah dalam hal finansial. Aku datang mengangkatmu, memberimu. 3,5 tahun kemudian, kamu lebih rendah dari dulu. Sekarang bukan hanya soal finansial, imanmu krisis. Kamu ada di titik yang paling rendah. Aku tetap Bapa dan yang menyediakan, dan yang melipat gandakan, dan yang tetap melindungi, dan tetap mencari. Kabur 178 kilo, Tuhan cari. Maka Bapak Ibu dengar baik-baik, sekali kamu ditangkap Tuhan, jangan kabur saudara. Kabur, engkau kan dicari. Kabur, kamu zong. Anak bungsu kabur, rugi sendiri. Jauh dari Tuhan, zong. Jauh dari Tuhan, lemah. Jauh dari Tuhan, keleleran. Tapi dekat dengan Tuhan, kelimpahan, kekuatan, kesembuhan menjadi bagian kita. Yang mengerti, tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, Yesus tanya, adakah lauk pauk? Enggak ada. Tetapi kemudian ketika mereka datang, di situ ada ikan, sepotong ikan dan sepotong roti. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, sepotong ikan kecil dan roti kecil. Dan sekali lagi, penyediaan. Tuhan ingin menunjukkan pada 7 murid. Enggak ada, kamu cari ikan, aku menyediakan. Ikan kecil, roti kecil. Penyediaan. Cukupkah untuk 7 orang? Secara manusia tidak cukup. 7 orang datang. Yesus memecah-mecahkan ikan itu untuk 8 orang dengan dia. Yesus memecah-mecahkan roti itu cukup untuk 8 orang dengan dia. Ini gambaran penyediaan, setelah itu pelipat gandaan masih ada. Petrus diingatkan lagi, dulu dalam pelayanan, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Kemudian saudaraku, 7 roti cukup untuk 4.000 orang. Hari ini roti kecil, ikan kecil, untuk 8 orang pun cukup. Tuhan masih Tuhan yang sama, tidak berubah. Dulu menyediakan, hari ini menyediakan. Dulu melipat gandakan, hari ini masih melipat gandakan. Dulu melindungi, hari ini masih melindungi. Katakan dia, kata dia, haleluya. Amin, tepuk tangan paling meriah. Dia Bapa surgawi kita. Haleluya.
Oke, setelah itu Bapak Ibu, mereka menghitung ikan-ikan itu. Belum pernah terjadi dalam 3,5 tahun pelayanan Yesus, mereka nangkep ikan dan ngitung. Setelah dihitung, nggak ada yang nyuruh saudara. Alkitab mencatat, Lukas 5 sejumlah besar ikan. Yohanes 21 dalam tubuh kemuliaan, sejumlah ikan-ikan besar. Pasti ada bedanya, sejumlah besar ikan, banyak ada kecil ada besar. Tapi Yohanes 21 sejumlah ikan-ikan besar. Ikannya gede-gede semua gitulah. Dihitung satu-satu sama mereka. Ini untuk menunjukkan pada dia, hitung berkatnya satu-satu. Selalu ada alasan untuk Anda mengucap syukur. Hitung berkatnya satu-satu. Dan setelah dihitung 153 ekor. Kita lihat sekarang saudara. Yuk, cepat saja. Yuk baca sama-sama. Arti 153 ekor ikan. Semua penempatan angka dalam Alkitab punya arti. Tuhan punya alasan. Next saudara. Anda tahu, angka 1 sampai 10 dalam bahasa Ibrani, dalam tradisi orang Yahudi itu punya makna, punya arti. 1, kesatuan. 2, perjanjian. 3, kebangkitan. 4, itu bumi. 5, itu grace, kasih karunia. 6, itu manusia. 7, itu rest, sempurna. 8, itu awal yang baru. 9, itu Roh Kudus. 10, itu kelengkapan. Oke, berikutnya saudara. Angka 17 dalam Alkitab adalah angka kemenangan, victory. Berikutnya saudara. Ini cepat saya ngulangi yang lalu. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, kandaslah bahtera Nuh pada pegunungan Ararat. Saudaraku, enggak kebetulan. Yesus bangkit dari kematian, bulan ke-7, hari ke-17. Yesus bangkit dari kematian, musuh terakhir dikalahkan, yaitu maut. Maka Bapak Ibu, Anda lihat bayang-bayangnya dalam perjanjian lama. Next, kita lihat. Bulan ke-7 artinya rest. Hari ke-17, hari kemenangan. Bahtera Nuh kandas di Ararat. Ararat artinya kutuk yang dijungkir balikan. Maka hari kebangkitan Yesus adalah hari di mana kutuk Anda sudah tidak ada. Kutuk saudara sudah dijungkir balikan. Menjadi berkat bagi kita semua. Tepuk tangannya nggak mantap ini buat saudara, buat Tuhan. Wow. Nggak ada lagi kutuk, yang ada hanya apa? Berkat. Maka saudaraku, di atas kepalamu ada berkat. Karena engkau orang benar. Amin. Apa definisi orang benar? Baca renungan saya 2 hari berturut-turut. Hari kemarin dan hari ini saudara. Ya saya nggak punya waktu untuk jelaskan. Artinya di atas kepala Anda ada berkat Tuhan. Bukan di atas orang soleh. Tapi di atas kepala orang benar. Siapa orang benar? Kita orang benar. Lambaikan tangannya orang benar. Kalau setengah tiang, setengah benar, setengah salah. Tinggi-tinggi saudaraku. Karena setengah tiang lambang kematian. Oke, berikutnya saudara. Ya. Jadi aku membeli ladang di Anatot dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Berikutnya. Hanamel artinya God is grace. Allah adalah kasih karunia. Anatot, jawaban doa. 17, kemenangan. Maksudnya Yeremia disuruh doa 17 kali. Ini semua ada maknanya, angka-angka ini. Oke, saudara. Roma 8, ini yang ditakutkan. Orang ada di titik terendah karena ini. Maka Yesus ngomong, firman Allah berkata, siapa yang bisa memisahkan kamu? Dari grace, dari kasih karunia Allah, dari kasih Kristus, penindasan kagak. Kesesakan gak mungkin. Penganiayaan tidak. Kelaparan. Kok cuma saya ngomong, Anda ngomong dong, kelaparan. Udah saya yang bikin bahan khotbah, Anda tinggal jawab aja, susah banget ya. Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, maut, hidup. Enggak dong. Apakah hidup bisa memisahkan saudara dari kasih Allah? Tidak. Baik maut maupun hidup, nggak bisa memisahkan. Maksudnya Anda yang hidup hari ini, nggak bisa terpisah dari kasih Allah. Kalaupun nanti Anda mati, Anda nggak terpisah dari kasih Allah. Mati itu tutup mata, buka. Tutup mata, lihat Yesus begitu. Itu namanya mati, jadi jangan khawatir. Amin. 10, malaikat-malaikat. Malaikat bisa memisahkan Anda dari kasih Allah. Berikutnya, pemerintah. Pemerintah Nigeria, pemerintah Korea Utara, Kim Jong-un, bisa memisahkan Anda dari kasih Allah? Nggak bisa. Donald Trump,
Xi Jinping? Nggak bisa. Haleluya. Ya. Pemerintahan yang sekarang, kabinet Prabowo Gibran, nggak bisa misalkan Anda. Maupun yang akan datang, mungkin Gibran sama siapa atau siapa sama siapa, nggak bisa. Kuasa-kuasa, baik yang di atas, yang keras jawabnya, bisa nggak? Maupun kuasa di bawah, makhluk lain, gendruwo, kuntilanak, nggak bisa. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ada 17 yang membuat orang khawatir sehingga banyak orang pernah ada di titik yang rendah. 17. Terus saudaraku, jumlahkan tuh angka. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sampai tambah 17 dijumlah 153. Nggak usah dihitung Pak, saya udah ngitung. Percaya aja. Karena 2 minggu lalu ibadah jam 9, habis itu ada yang ngomong, Pak, saya tadi coba ngitung bener. Loh iya bener, emang gue ngibul. Cuma hitung-hitungan begini, saudaraku. Berikutnya, saudara. Angka 17 terstempel dalam ayat ini. Berikutnya, bahasa Ibrani nggak kenal angka, melainkan huruf. Jadi nulis 153 itu nggak kayak kita 153, tapi pakai huruf. A, B, C, D, E begitu digabung-gabung. Yuk kita lihat. Melihat angka 153, orang Yahudi akan membaca, lihat gambar ini. Baca. Ani ha Elohim, dari kanan ke kiri. Artinya I am God. Artinya apa? I am God. Bilang sama saya apa? Baca dari kanan ke kiri bahasa Ibrani. Tuh, nulis 153 begitu. 153 itu artinya. Ani ha Elohim. Jadi Bapak Ibu ketika Petrus dan teman-teman yang ngitung ikan 153. Mereka nggak tanya lagi, engkau siapa? Yesus sedang ngomong, I am God. Yesus sedang ngomong sama 7 orang itu, aku Tuhan. Amin. Aku Tuhan. Kamu takut apa? Aku Tuhan. Siapa yang bisa memisahkan kamu dari kasihku? Penganiayaan, kelaparan, penderitaan, malaikat, pemerintah, makhluk yang lain. Gak bisa, aku Tuhan. Amin. Gak apa-apa, puji Tuhan, anak kecil. Ya. Aku Tuhan. Bilang sama kiri kananmu, Yesus Tuhan. Dia tetap Tuhan. Berikutnya saudara. Aniha Elohim, I am God. Next. Jumlah hurufnya 153. Next. Maka murid-murid Yesus saat menghitung jumlah ikan, mereka langsung mengerti maksudnya. I am God. Pagi ini kita masih memperingati hari kebangkitan Tuhan. Minggu ketiga Yesus menampakkan diri dengan mengatakan, I am God. Berikutnya. Dalam kehidupan saudara, mengetahui Yesus hidup dan mencintai kita, serta mengatakan I am God pada kita, sangat berarti. Pak, Bu, kalau hari ini kau ada di titik yang rendah, Tuhan ngomong, I am God. Hari ini kau sedang ada dalam problem masalah, krisis iman, krisis kepercayaan sama Tuhan. Atau Anda sedang ada di titik terendah kesehatan saudara. Tuhan pagi ini memberi pesan, I am God. Berikutnya. Terus, langsung bahan hari ini. Langsung hari ini, bahan hari ini. Ini baru khotbah, tadi pembukaan. Shalom. Baca sama-sama. Siapa yang percaya dia tetap Tuhan. Lihat, next. Tuhan ngomong sama Musa, aku adalah aku. Berikutnya.
Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Next. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Apapun masalah saudara, kesehatan, emosi, finansial, atau berhubungan dengan perkawinan saudara, atau masalah rumah tangga saudara, anak, mertua, mantu, papa mama, dan sebagainya. Next, saudara. Tuhan ngomong, I am God, artinya apa? Aku adalah yang agung. Mengatakan kepadamu, aku ada untukmu, seperti apa kamu butuh aku. Amin. Mungkin papa kita kadang gak hadir dalam kehidupan kita saat kita butuh. Mungkin papa saudara dunia gak hadir. Saya lahir tanpa pernah mengalami kehadiran papa. Tapi papa surgawi kita, I am God. Artinya aku ada untukmu seperti kamu butuh apa. Itulah aku. Aku Tuhan. I am God. Amin. Dia papa yang memperhatikan, dia papa yang mengasihani. Dia papa yang sayang. Dia papa yang menerima kamu apa adanya. Berkali-kali kamu jatuh, berkali-kali dia menolong kamu. Berkali-kali kamu mengecewakan dia. Berkali-kali dia tetap mengasihi kita. Berkali-kali kamu tidak setia, dia tetap setia kepada kita. Next, saudara. Apakah Anda butuh kesembuhan? Mungkin ada yang butuh kesembuhan hari ini. Next, saudara. Anda tahu, keluar dari Mesir, Tuhan mengucapkan, memperkenalkan dirinya di tempat yang bernama Mara. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kata Jehovah Rafa pertama kali muncul di Alkitab di ayat ini. Aku tidak akan menimpakan penyakit Mesir kepadamu. Aku Tuhan. Saudaraku, Mara bicara pahit. Artinya penyakit banyak muncul dari kepahitan. Pahit akan hidup. Pahit akan fakta yang ada. Pahit melihat keadaan akan menimbulkan penyakit. Tapi hari ini, I am God. Aku ada untuk kamu membutuhkan apa. I am God. Next, saudara. Saya berdoa untuk setiap saudara yang sakit. Baik yang di sini maupun yang online. Dia Tuhan. Dia ada untukmu. Apapun yang kau perlukan, dia mau mengangkatmu kembali. Sementara kamu mempercayai, dia adalah Jehovah Rafa. Lambaikan tangannya, Anda akan melihat kesembuhanmu diwujudkan. Baca sama-sama, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mungkin ada yang bertanya, kok enggak seketika Pak? Ada yang seketika. Kenapa kok ada yang 30, 60, 100 kali? Ayatnya di mana? Yesus ketemu dengan 10 orang. 10 orang kusta dari jauh. Nggak berani dekat karena kusta. Yesus, help me, tolong aku, sembuhkan aku. Kusta. Karena dari jauh, saudaraku, Anda lihat kalau mendekat, Yesus sentuh. Karena dari jauh, Yesus juga ngomong. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkan korban untuk ketahiranmu. Saudaraku, ketika Yesus ngomong begitu, sudah tahirkah mereka? Belum. Kemudian 10 orang ini dari jauh, Yesus tolong, Yesus. Yesus dari kejauhan juga ngomong, pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam. Dan bawalah persembahan untuk kesembuhanmu, untuk tahirmu. Maka 10 orang ini begitu setelah lihat gini, dia balik kanan. Menuju imam. Mereka ke dalam kota, ke tempat meeting point
tempat di mana orang dinyatakan tahir. Apakah udah sembuh? Belum. Ketika mereka jalan 1 langkah, 2 langkah, apakah udah sembuh? Belum. Alkitab mencatat di tengah perjalanan, sudah setengah. Saya nggak tahu berapa langkah, berapa kilo. Tapi Alkitab hanya ngomong, di tengah perjalanan, mereka melihat diri mereka tahir. Artinya kesembuhan mereka terjadi ketika mereka mempercayai Dia Tuhan, Dia Jehovah Rafa. Yes, aku percaya. Tuhan mengerjakan kesembuhan. Makin lama, 30 ganda, 60 kali lipat, 100 kali lipat, tahir. Kemudian dari 10 itu balik ke Tuhan 1 orang. Yesus kemudian ngomong, loh bukannya 10 tadi yang sembuh? Mana yang 9 kecuali 1 orang asing, orang Samaria ini? Tahukah saudaraku begitu kusta, mereka tahir semua sembuh, tapi jari-jari yang sudah hilang nggak muncul. Tapi 1 orang kusta yang balik ini, saudaraku, Yesus bilang gini, jadi pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Dia menerima kesembuhan penuh, jari-jari yang hilang karena kusta muncul kembali. Artinya ketika engkau mempercayai, Aniha Elohim, aku Jehovah Rafa, engkau yang sakit, kesembuhanmu sedang dikerjakan. Kesembuhanmu, engkau sudah mengalami 30, 60, 100 kali ganda. Semakin hari semakin sembuh, semakin sehat, semakin kuat. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Berikutnya. Apakah saudara sedang bingung dan meraba-raba dalam kegelapan, gak tahu apa yang harus Anda lakukan? Ada beberapa orang sedang bingung, gak tahu. Sedang di persimpangan jalan, lurus, kanan atau kiri atau stop. Mungkin ada di antara saudara seperti itu. Aniha Elohim, aku ada untukmu. Next saudaraku, sebab aku terang dunia. Next saudara, jika kamu berjalan dalam aku, kamu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kamu punya terang dunia, engkau tidak akan terantuk batu. Tuhan menuntun saudara. Dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara. Mungkin hari ini ada beberapa saudara sedang bingung, mau ngapain? Ngambil keputusan apa? I am God, Aniha Elohim. Sementara engkau mempercayai, engkau akan melihat Tuhan melakukannya bagimu. Pemulihanmu 30, 60, 100 kali. Engkau percaya Dia Allah yang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahanmu Tuhan kerjakan 30, 60, 100 kali lipat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Next. Apakah saudara sedang mencari jalan keluar dari suatu keadaan yang buruk? Iya Pak, memang saya lagi mengalami keadaan buruk karena kesalahan saya. Betul, nggak ada kesalahan Tuhan di situ. Tuhan nggak pernah salah. Kalau Dia pernah salah bukan Tuhan namanya. Tapi ketika kamu datang, anak bungsu mengalami keadaan yang buruk karena keputusannya sendiri. Meninggalkan bapaknya. Tapi ketika kembali ke rumah bapaknya memberikan jalan keluar. Ketika engkau sedang ada dalam keadaan yang buruk, jangan lari dari Tuhan. Berlarilah kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat pemulihanmu 30, 60, 100 kali ganda. Berikutnya. Ia berkata, akulah penyelamatmu. Next saudara. Aku menjangkau kamu dari tempat tinggi. Mengambil kamu, menarik kamu dari banjir. Kalau hari ini kau sedang ada di situasi yang buruk, di tempat yang bawah, di tempat yang rendah, dihina, gak dianggap orang, atau keadaan apapun yang saya gak ngerti. Saya mau berdoa buat saudara. Dengar, ini janji Tuhan. Dia mengangkat saudara dari tempat tinggi. Maka jangan fokus pada 1000 tangan yang menarikmu jatuh. Fokus pada 1 tangan Tuhan yang mengangkatmu kembali, menarikmu kembali. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Berikutnya. Apakah saudara sedang bertanya-tanya jika ada tujuan lain dalam hidup selain hanya bangun dari hari ke hari? Lahir, bayi, balita, TK, SD, SMP, SMA, sarjana, kerja, kawin, punya anak, punya cucu, mati, begitukah?
Apa bedanya dengan binatang kalau begitu? No. Kayak nggak ada arti hidup kalau cuma begitu. Next. Ia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ini yang saya katakan tadi. Setelah mati pun kamu tetap hidup kok. Oh, udah amin ya. Kamu mati tetap hidup. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Maka saya percaya penjahat yang mati, yang masuk surga, yang masuk Firdaus, yang sebelah kanan. Betul saudara? Bukan sebelah kiri, kanan, Chris. Next saudara. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kebaikan, kelimpahan damai sejahtera, damai. Katakan amin yang mau lambaikan tangannya. Wow. Wow. Enak kan? Ini yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Kita bukan sekedar hidup dari hari ke hari, ngabisin waktu saudaraku. Kayak ngabuburit aja nunggu mati. Enggak saudaraku. Tuhan memberi Anda hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Berikutnya saudara. Apakah saudara takut dan khawatir hari depan? Petrus khawatir hari esok. Yesus datang. Next saudara. Akulah gembala yang baik. Kalau kita punya gembala yang baik, apa yang perlu kita khawatirkan? Dia gembala yang memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Dan tahukah saudara, kandang di zaman Yesus itu nggak ada pintu. Jadi kalau domba udah dimasukin, nggak ada pintu seperti kandang zaman sekarang takut ada maling, enggak. Siapa yang jadi pintu? Gembalanya. Jadi dimasukin, saudaraku seperti ini. Kalau Anda ke Israel, nanti saya akan tunjukkan kandang domba. Sampai sekarang orang-orang Beduin masih seperti itu. Nggak ada pintu. Siapa yang jadi pintu? Gembalanya di situ. Artinya domba nggak bisa keluar dari kandang tanpa sepengetahuan gembala. Dari luar nggak akan bisa masuk tanpa lewat gembala. Artinya Anda terlindung dari depan, dari belakang. Amin. Suara embikan terlirih dari domba, gembala mendengar. Maksudnya jeritan hati saudara, dia gembala yang baik, dia mendengar. Kalau Anda takut hari esok, kenapa harus takut? Kita punya gembala yang baik. Tapi Pak, Bapak nggak tahu saya banyak masalah. Emang cuman lu, gue juga. Amin. Saya juga punya masalah. Masalah saya lebih banyak dari saudara. Kenapa? Menggembalakan 100 orang, berarti menggembalakan 100 orang yang punya ide berbeda. Menggembalakan 1000 orang, ada 1000 kepala yang berbeda. Betul? Saya nggak bisa memuaskan semuanya. Betul? Anda dari sini keluar, ketemu orang-orang yang nggak suka sama saya, nggak suka sama BFA, yang pengen menunggu BFA menyerah, menunggu saya menyerah. Tolong beritahu mereka, selamat menunggu sampai Tuhan Yesus datang. Artinya nggak akan pernah saya menyerah. Christ in me, Christ in you. Jangan pernah menyerah. Tuhan bersama saudara. Amin. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Berikutnya saudara. Nih, kenapa saya ngomong begitu? Revival saudara, kerja di Jakarta. Pelayanan di gereja lain. Untuk belajar di gereja lain. Saya udah ngomong begitu. Anda tahu Bapak Ibu, saya ditelepon. Nih sama papahnya ini nih. Bapakmu itu, nelpon saya. Orang Balikpapan. Pak, saya dengar Pak. Rumor yang beredar. Ada konflik internal antara Bapak dan Revival. Makanya dia gak mau lagi pelayanan di BFA. Ampun, alhamdulillah. Saya bilang berita itu bisa aja digoreng-goreng. Sore ini saya ketemu dengan Revival di Cirebon, saudara. Ya, saya mau ngobrol sama dia. Artinya apa, saudara? Gak ada konflik, namanya anak Bapak ya wajar lah, saudaraku ya. Gak ada konflik, gak mau pelayanan. Enggak. Saya suruh belajar, saudara. Kamu belajar di gereja lain. 1 tahun cukup, balik. 2 tahun cukup, balik. Terserah, kamu ngerti, belajar. Itu beritanya, konflik. Bapak ibu dengan anaknya berontak, begini-begini. Waduh, saudaraku. Itu bisa aja. Halo? Digorengnya macam-macam lah, saudara. Ya, itulah biasa, isu-isu kehidupan.
Apakah kemudian saya menjadi Tuhan, tolong. Lah, cuman begitu doang. Nggak perlulah saudaraku, saya kayak gitu nggak. Artinya udah Tuhan ngertilah, ya biarin. Oke, jangan fokus pada 1000 tangan yang menarikmu jatuh. Tuhan akan menarikmu dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Ditegakkan saudara. Amin. Yes. Maka Bapak Ibu ketika Anda kurang, bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kamu tanya papimu tadi ya. Baru dengar dari saya. Papamu nggak ngomong. Nah nanti tanya. Nelpon 40 menit saudaraku, ada apa gitu loh. Saudaraku ya. Iya Pak, saya juga bagus papanya, daripada dengar dia tanya langsung ke saya. Dengarnya dari mana? Ya hamba-hamba Tuhan lah saudaraku. Ya dari pendeta-pendeta yang gak suka saya lah, biasa itu. Pendeta kan saingannya pendeta kan gitu kan saudaraku. Dianggapnya begitu, udahlah saudaraku. Halo? Yes? Nah, bisa aja lah saudara ya. Oke. Terus saudara. Apakah saudara bingung karena pendapat dan laporan manusia? Medis atau pakar ekonomi memprediksikan hal-hal yang enggak. Ada yang bingung, Pak, saya bingung Pak, kenapa? Kata Bapak ini emas naik, kata Bapak ini emas turun. Saya jadi gimana? Kamu punya emas? Enggak, kenapa bingung? Ngapain bingung? Haleluya. Ya sudah gak usah bingung, kalau punya emas bersyukur, enggak juga bersyukur. Katakan amin. Santai aja hidup saudara. Pak ini begini, ini gimana? Udah nyantai. Jangan cari dunia, kamu gak akan dapat. Kalaupun dapat, sedikit. Gak banyak. Kalaupun banyak, gak puas. Kalaupun puas, gak langgeng, gak lama. Cari Tuhan, kamu dapat. Kamu puas, banyak, dan langgeng. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yes. Oke, berikutnya, saudara. Ia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Mungkin ada hasil dari medis. Kamu kena kanker stadium 7. Wah, cuma 4 Pak. Nggak tahu nih dokter dari mana. Tuhan ngomong, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Pak, Bu, shalom, shalom. Salah satu istri gembala BFA di Kalimantan divonis kanker payudara 2017. Dan harusnya meninggal. Sampai hari ini masih hidup. 2 Kamis yang lalu, saudaraku datang ibadah WRC. 2017, harusnya 1 tahun lewat. Ini udah 8 tahun. Dokter nggak punya keputusan untuk engkau. Ahli ekonomi, ketika Anda mungkin dilihat, wah Pak Roy model gini sih, Bapak 1 tahun lagi paling lama bangkrut. Jangan percaya. Dia yang punya keputusan. Dia awal dan yang akhir. Amin. Yes? Next, saudara. Akulah yang memutuskan dalam kehidupanmu. Berikutnya. Dokter tidak bisa memutuskan. Para ahli nggak memiliki keputusan itu. Aku memiliki keputusan awal dan keputusan akhir atas keadaanmu. Amin. Saudaraku, pendeta saya pertama di Pemalang bilang sama kakak saya Pak Alek, kamu sekolah teologi ya, kamu jadi pendeta nanti. Pak Alek nggak mau, dia mau jadi insinyur. Saya bilang, Pak Pendeta saya aja. Oh kamu nggak pantas, kamu nggak cocok. Itu pendapat pendeta. Saya ketua youth di GPI Sukacita, gembalanya Pak Bersih Tarigan yang punya ITHB. Saya pengen jadi pendeta. Ketua sinode gereja bilang, kamu harus kuliah I3 Malang. Siap, tapi nggak ada yang mau sponsori. Saya datang pada majelis yang punya duit. Pak, dukung saya, sponsori saya. Kamu gak ada potongan jadi pendeta. Itu nomor 1. Majelis yang kedua, saya doakan sampai tahun 2025. Doanya belum dijawab. Saudara, tapi hari ini saya jadi hamba Tuhan. Amin. Pak Tarigan, Anda boleh tanya, bangga dengan saya hari ini. Aduh Agung, gak nyangka kamu begini. Iya Pak, apa yang gak dipandang oleh dunia, itu yang diangkat Tuhan. Kalau hari ini orang gak ngangkat kamu, Tuhan yang punya keputusan buat kamu. Amin. Yes. Nanti ibadah kenaikan, jangan lupa datang ibadah. Saya khotbah bahasa Inggris. Nanti saudara. Ya.
nanti khotbah bahasa Inggris. Inggris saya salah paham, gue salah lu paham. Yang penting gitu aja. Berikutnya, saudara. Gak percaya nanti tanggal berapa itu? 29 ya? 29 Mei. Amin. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Aniha Elohim, jangan takut pada masalah-masalah yang Anda hadapi. Berikutnya. Aku adalah Tuhan yang menyatakan, jangan takut. Karena aku ada untukmu seperti apa kamu membutuhkan aku. Itu maksudnya Aniha Elohim. Aku ada untukmu seperti apa kamu butuh aku. 7 murid butuh apa? Butuh ketenangan. 7 murid butuh apa? Duit, finansial. 7 murid butuh apa? Damai sejahtera. 7 murid butuh apa? Perlindungan. 7 murid butuh apa? Mujizat. Yesus datang. Seperti apa kamu butuh aku, itulah yang terjadi. Engkau butuh kesembuhan, aku Jehovah Rafa. Engkau butuh penyediaan, aku Jehovah Jireh. Aniha Elohim. Tuhan sedang ngomong lewat penampakan yang ketiga pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mereka kabur 178 kilo, Yesus cari. Dan Yesus ngomong, Aniha Elohim. Yesus gak marah. Lu sih kabur, enggak. Betul? Ketika domba itu nyasar, apa Yesus marah? Enggak. Dicari. Ketika diketemukan, ditaruh di bahunya. Dan Alkitab mencatat, gembala itu menaruh domba itu di bahunya dengan sukacita. Bukan dengan keluh kesah, dasar domba nakal, enggak. Dia dengan sukacita. Dia pulang dan berkata sama teman-temannya, ayo ikut sukacita bareng aku, dombaku yang hilang, kutemukan. Inilah kabar baik. Tebarkan jala imanmu, harapanmu di sebelah kanan. Aniha Elohim, aku ada untukmu. Seperti apa kamu membutuhkan aku. Saya percaya ketika ini saya beritakan, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda mempercayainya, pemulihan, kesembuhan, pelipat gandaan, mujizat, apa yang hilang Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Tepuk tangan, bangkit berdiri.